Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita bertemu dalam ibadah renungan harian HKBP Lawe Ponggas. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih terus memelihara jiwa dan raga kami sampai hari ini. Hanya karena kasih-Mu lah ya Tuhan, kami bisa bertemu kembali dengan saudara-saudari seiman di dalam ibadah harian HKBP Lawe Ponggas ini. Kami mau mendengarkan firman, karena itu bantulah kami untuk boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu itu. Bahkan boleh melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, hari Sabtu tanggal 22 November 2025, diambil dari kitab Daniel 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakang Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa karena ada orang-orang yang benci dan iri kepada Daniel. Orang-orang tersebut menghasut Raja Darius untuk membuat peraturan siapa yang menyembah Tuhan akan dihukum. Sehingga Daniel yang setia dan taat kepada Tuhan dihukum, dimasukkan ke dalam lubang atau gua singa. Dan mujizat Tuhan terjadi atas Daniel. Daniel tidak sedikit pun terluka. Dia selamat. Dia saksikan imannya di hadapan raja dengan berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena aku tidak bersalah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan raja. Bapak Ibu sekalian, penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup Daniel. Karena sedikit pun Daniel tidak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan raja. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah diperhadapkan dengan gua singa, ancaman maut yang hampir menghilangkan nyawa kita. Contohnya, kecelakaan lalu lintas, atau mungkin kita pernah diseret ombak atau arus, atau mungkin kita pernah jatuh ke dalam jurang, atau juga kita pernah diperhadapkan dengan ekonomi yang rumit, bangkrut, dan jatuh miskin. Atau kita juga pernah mengalami penderitaan, kecelakaan, selamat dari bencana alam. Atau juga kita pernah mengalami kecelakaan kerja di pabrik dan lain sebagainya. Bagaimanakah perasaan Anda saat Anda masih selamat? Saat Anda masih bernapas? Saat Anda masih bisa melihat dunia? Bahkan masih bisa kembali beraktivitas. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda katakan? Apa yang Anda pikirkan? Pasti Anda akan berkata, Tuhan itu baik. Atau mungkin Anda akan berkata, semua itu hanyalah mujizat dari Tuhan. Atau mungkin juga Anda berkata,
Kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disitulah kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Bahwa mujizat itu nyata adanya. Jangan pernah lupakan pertolongan Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hidup kita. Teruslah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami sampai saat ini. Kami tahu setiap hela nafas kami itu adalah sebuah mujizat yang Kau berikan kepada kami. Karena itu layakkanlah kami selalu mengucap syukur dan memuji nama-Mu. Allah Bapa sumber kehidupan, kami mau serahkan segala aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah semuanya boleh kami lakukan atas kehendak-Mu. Pimpin dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, Horas.